Halo semua, di video ini saya mau update untuk project saya di minggu yang kemarin. Yang pertama adalah project Hercules. Di project Hercules ini cukup oke ya. Kemarin akhirnya kita deployment besar-besaran ya, karena akhirnya tiketnya semuanya di-approve untuk footer sama salah satu website mereka ada landing page yang diredesign. Jadi ada 2 tiket besar di situ. Jadi kemarin saya menghabiskan waktu untuk ngedeploy ya. Butuh waktu cukup lama, kalau nggak salah total mungkin lebih dari 4 jam ya. Karena footernya untuk 4 website dan ada satu yang besar ya untuk redesign landing page. Dan saya harus nge-copy konten dari website yang stagingnya dan lain sebagainya. Jadi butuh waktu memang. Yang menarik di deployment ini adalah awalnya saya pikir itu saya salah ngedeploy. Jadi di chat di Slack itu tulisannya oke, kita sudah approve gitu ya. Saya nggak baca terlalu detail, saya pikir sudah selesai dan besok harus di deploy ya. Karena kan itu message-nya itu jam 3 pagi ya, dan saya sudah selesai bekerja jam 3 pagi. Saya kan selesai kerja biasanya jam 2 pagi ya. Jadi saya sudah tidur, pagi-pagi saya lihat sambil ngantuk-ngantuk, oh sudah di deploy, oke deh saya langsung kerjain, saya langsung deploy semua karena kan tiketnya ada banyak sekali, jadi saya ingin ngerjainnya tuh pagi. Saya deploy 2 website untuk bagian footernya, terus saya mau ngedeploy untuk footer di website yang ketiga. Saya cek tiketnya, kok belum di-approve. Waduh, jangan-jangan belum di-approve karena kan dari pembicaraan yang sebelumnya itu mereka tuh pinginnya ngedeploy semuanya itu barengan untuk footernya, karena kan ini kan memang rebranding baru ya buat mereka, jadi semua websitenya mereka akan ganti footernya dengan desain yang sama. Aduh, apa saya perlu nge-rollback atau perlu ke nge-revert deployment yang sebelumnya? Jadi saya nulis di sana di tiketnya ada 2 website yang belum di-approve. Saya bilang ke mereka apakah saya perlu nge-revert deployment yang 2 website yang sudah saya deploy atau tidak gitu ya. Akhirnya saya dapat kabar dari project manager kalau ternyata itu sudah di-approve tapi tiketnya belum di-update. Itu jam 7 malam, dan saya kan belum mulai kerja ya. Jam 7 malam itu biasanya saya masih makan atau masih sama sama keluarga biasanya. Jadi saya nunggu kerjainnya jam 9 malam ya, seperti biasa. Jam 9 saya mau mulai kerja. Ternyata jam setengah 8, jam 8 itu dari project manajernya ngupdate di Slack, dan saya belum baca. Saya bacanya jam 9 kalau bisa diselesaikan deploymentnya, karena dari editorial mereka ingin bantu ngupdate jam 11 IST kalau nggak salah ya. Ya kalau ditranslate ke WIB waktu saya sekarang itu jam 10. Jadi saya punya waktu 1 jam untuk ngedeploy sisanya. Saya sebenarnya sudah sorenya kemarin itu saya sudah nge-setup semuanya, jadi tinggal deployment aja. Untuk kontennya segala macam sudah saya siapkan di production, tinggal di publish saja. Dan ketika saya ngedeploy semuanya, satu website lancar, gak ada masalah, saya deploy. Dan website terakhir yang juga adalah website di mana saya harus ngedeploy landing page-nya, gagal deployment-nya. Drama. Saya langsung update ke Slack, waduh kok malah rusak websitenya kacau, style sheet-nya beberapa hilang, jadi kayak carut marut websitenya nggak jelas bentuknya. Dan itu nggak cuman di halaman yang ke deploy, semua halaman kayak gitu. Ada 2 pilihan saat itu. Satu pilihan adalah untuk nge-revert deployment tersebut atau ngedeploy lagi ya, dan akhirnya saya milih untuk ngedeploy ulang karena saya
coba tes deployment tersebut, sebelumnya saya sudah tes juga, itu nggak ada masalah dari segi kode yang dideploy gitu ya. Saya sudah tes di staging, jadi ada custom staging yang pre-production, dan saya sudah tes di sana, deployment-nya dari ada masalah. Akhirnya kayaknya ini sih memang masalah ketika deploy aja, mungkin filenya ada yang korup. Jadi akhirnya saya deploy semuanya lagi, dan nggak ada masalah. Jadi masalahnya cuma di situ aja. Saya setup halamannya jadi, dan semuanya baik-baik saja. Ya untungnya ya. Jadi mungkin websitenya mungkin rusak mungkin sekitar 5 menit 10 menit ya. Tapi ya kayaknya sih nggak ada masalah yang terlalu berarti ya, dan itu cukup wajar lah ya untuk deployment. Oke, lanjut ke project kedua, project Ariel. Kemarin saya fokus untuk ngerjain tiket yang banyak sekali tiket. Mereka bikin mungkin ada 20 tiket mungkin ada yang berhubungan dengan fitur-fitur, salah satu fiturnya lama sekali di website tersebut yang nggak pernah mereka update selama 7 tahun, yang sudah saya ceritakan di Techlit vlog yang minggu sebelumnya ya. Dan saya salah estimasi semua. Ada beberapa tiket yang salah saya tahu setelah saya ngerjain tiket tersebut kalau estimasinya itu salah, karena fiturnya itu benar-benar kompleks sekali ya, dan lebih jelimet ya, lebih gimana ya, lebih susah daripada yang saya bayangkan sebelumnya. Dan ini benar-benar banyak sekali hal-hal di sana yang nggak saya expect gitu ya, jadi agak sedikit lebih rumit. Misalnya ada salah satu tiket yang saya estimasi 5 jam, ternyata saya sampai 7,5 jam itu belum selesai saya ngerjainnya, karena ternyata lebih dari yang saya bayangkan yang perlu diupdate. Jadi ya nanti kita lihat aja hasilnya seperti apa untuk minggu-minggu ke depan ya, apakah bisa diperbaiki atau tidak, karena ada fitur yang ternyata itu memang dibiarkan rusak. Misalnya notifikasi email. Ini kan semacam grup Facebook gitu ya. Jadi mereka punya sebuah fitur di websitenya di mana para membernya itu bisa membuat semacam grup Facebook gitu ya. Jadi mereka bisa join ke grup, bisa sharing dan lain sebagainya. Dan di situ ada opsi untuk email notifikasi. Dan itu ternyata dengan sengaja mereka menonaktifkan fitur tersebut. Jadi fitur itu memang dibikin rusak karena kayaknya sih email yang dikirimkan itu terlalu banyak, jadi bikin servernya itu jadi lambat gitu. Jadi saya bingung mau memperbaiki fitur tersebut karena di kodenya itu ternyata sama direkturnya beberapa tahun yang lalu tuh sengaja dihapus. Jadi kita bukan dari kita loh yang hapus, dari direkturnya. Mungkin mereka mikir wah mungkin billingnya untuk email terlalu tinggi, dan ketika websitenya lagi rame jadi dihapus saja gitu. Tapi fitur tersebut tetap ada di website itu. Jadi ketika penggunanya menggunakan fitur tersebut, notifikasi email itu nggak jalan karena memang sengaja dihapus gitu, dan kita nggak tahu. Jadi ya kemarin ada diskusi juga ke situ, apakah fiturnya mau dihapus saja dari websitenya atau mau diperbaiki sehingga emailnya sekarang akan ngirim notifikasi lagi, tapi ada kemungkinan kalau emailnya yang terkirim terlalu banyak akan bikin servernya berat dan lain sebagainya, dan mungkin billingnya juga akan naik juga ya. Tapi ya kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Untuk yang selanjutnya, Project Aurora, saya sudah praktis gak ada di situ ya. Kemarin sudah selesai proyeknya, walaupun yang menghandle backend kemarin orang lain, dan yang untuk front end-nya kemarin nambah orang ya, setahu saya. Dan semua sudah selesai dan tinggal di deploy aja. Dan saya juga nggak ikutan di untuk masalah deploy dan setupnya di production ya. Jadi ya itu aja updatean saya di project saya di minggu yang kemarin. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.